Kamu tahu nggak, notifikasi itu seperti bisikan kecil yang selalu minta diperhatikan. Kamu lagi santai, tiba-tiba ada notif. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di Audio Kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam. Aku Rosa dan ini suara yang mungkin kamu rasakan. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak capek banget, lelah banget, padahal ya gak abis lagi ngapain-ngapain? Pernah ngerasa gelisah, padahal lagi santai aja? Atau ngerasa hidupmu bukan milikmu sendiri, karena setiap 5 menit sekali, layar yang sering kamu pegang itu selalu minta perhatianmu. Hari ini, aku ingin ajak kamu ngobrol sebentar aja tentang sesuatu yang diam-diam banyak banget diambil dari kita, yaitu notifikasi sosial mediamu. Kalau kamu dengerin ini sambil pegang HP, yuk sebentar aja disimpan dulu HP-nya, ditaruh dulu di meja, dan tenang 20 menit aja. Kita ngobrol hal kecil yang efeknya sangat besar untuk hidupmu. Kamu tahu nggak, notifikasi itu seperti bisikan kecil yang selalu minta diperhatikan. Kamu lagi santai, tiba-tiba ada notif. Kamu lagi bicara dengan adik-adikmu sambil tertawa, tiba-tiba ada notif. Kamu lagi sarapan, juga ada notif. Notifikasi itu kayak orang yang nyolek bahumu di setiap beberapa menit sekali. Cuman bilang, "Hai teman, lihat aku dong." Bukan karena penting, tapi karena dirancang terlihat penting. Padahal isinya ya kadang cuma info story orang, ada like baru, atau komentar yang gak mendesak. Tapi kenapa kita buru-buru buka ya? Dan itu gak hanya terjadi di kamu, tapi terjadi di aku juga kok. Karena otak kita tuh dilatih. Kalau nggak kita lihat sekarang, ya nanti takutnya kita bisa jadi ketinggalan sesuatu. Berita yang penting atau nggak penting, ya kita ketinggalan. Terus, kita tuh FOMO banget ya jadi orang. Kita takut ketinggalan, takut nggak update. Padahal, hidup itu bukan soal update status, tapi ngejalanin status diri kita sendiri. Yang lebih ironisnya, ya kita sering dan terus-terusan ngecek siapa yang melihat story kita. Pernah nggak dari sini kamu berpikir, hari ini aku ada update story apa ya? Tapi nggak sadar kita sendiri nggak benar-benar hadir dalam cerita hidup kita. Dan notifikasi itu setiap menit, setiap bunyi menarik fokusmu. Kita tuh nggak multitasking, kita cuma cepat berpindah-pindah fokus. Dan setiap fokus itu kayak tangan kecil yang narik kita keluar dari saat ini. Bayangin aja nih ya, kamu lagi baca buku, tiba-tiba HP-mu bunyi, kamu lihat lalu balas, buka satu notif lainnya. Dan 5 menit kemudian, kamu bahkan lupa halaman berapa terakhir kamu pegang. Pelan-pelan kita kehilangan kedalaman. Kita tahu banyak hal, tapi semuanya setipis layar. Jangan kalian pikir notifikasi itu gak ada dampak. Notifikasi itu ada dampak psikologisnya guys. Bunyi-bunyi kecil itu bikin kita cemas, bikin kita panik, buru-buru untuk lihat. Bisa bikin kita ngerasa selalu harus ada. Kayak lagi kangen chat sama dia yang tiba-tiba lagi baca buku serius, ingin chat dia.
Dan ketika dia balas cepat, respon kita juga lagi cepat, dan bahkan cepat banget. Kita kelelahan bukan karena kerja keras, tapi karena pikiran kita nggak pernah diam. Bahkan istirahat pun nggak pernah benar-benar diam. Karena ada notifikasi yang selalu nyelip. Dan tanpa sadar, notifikasi itu jadi remote buat ngatur emosi kita. Misal nih, kita lagi tunggu chat dari pacar. Ya kan notif dia yang kita kangenin. Notif dia yang bikin happy. Saat ada dan kenceng notifnya, pasti kita happy banget. Tapi ketika notif itu redup, kita malah marah tiba-tiba. Senang karena dapat love, sedih karena gak dibales, kesal karena lihat postingan orang, dan bahkan kesal lihat semua HP. Dan itu kesal karena HP. Menurutku ya, coba sesekali kamu matikan dan rasakan hidup tanpa notifikasi. Coba deh hari ini, matikan semua notifikasi sosial mediamu. Karena itu tuh sangat bikin kita tenang. Walaupun sepi, tapi tuh pikiran tenang dan kita bisa nikmati hari-hari kita. Bukan berarti kamu antisosial ya. Bukan berarti kamu gak peduli di sekitarmu. Tapi kamu sedang mengambil kendali kecil. Kamu yang pilih kapan membuka, bukan dipaksa untuk terus bereaksi. Coba rasakan tenangnya pagi tanpa suara dari Instagram, ringannya sore tanpa gangguan dari grup chat. Pasti banyak banget dari kalian yang punya grup, yang bahkan itu cuma grup hahaha doang kan. Dan nikmatinya malam tanpa notif yang bikin kamu mikir, kok dia update tapi nggak bales chatku, kok dia bikin SW happy-happy, kok chatku nggak dibales. Kamu matikan notif itu bukan karena kamu menjauh, tapi memilih kapan untuk mendekat. Dan itu semua ada di tanganmu. Menonaktifkan notifikasi bukan berarti menjauh dari dunia ya, tapi kamu belajar memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kamu yang pegang kendali atas waktumu, atas hatimu, atas jiwamu. Dan kadang dengan diam kita justru bisa dengar lebih banyak suara hati, bukan dari layar tapi dari diri sendiri. Apa kabar kamu hari ini? Sudah lama gak tanya itu ke diri sendiri kan? Coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kamu minum kesukaanmu? Misal nih, dari kalian semua ingin nanya, kalau aku matiin notifikasi, nanti gak ketinggalan info penting dong. Tapi kamu tetap bisa dapat info penting kok dari menonaktifkan itu. Tapi di waktu yang kamu pilih sendiri. Info penting gak akan basi dalam 2 jam guys. Yang penting justru kamu gak kehilangan fokus dan ketenangan hidupmu sendiri. Yang sering aku lihat nih ya, banyak video IG, video TikTok. Aku ingin tenang, aku ingin tenang. Padahal dalam sehari itu 10.000 notif yang kamu lihat, yang kamu cek di HPmu. Itulah yang membuat kamu panik, padahal kamu lagi mencari ketenangan dalam hidupmu. Terus gimana dong kak, kalau aku kerja dari HP dan butuh notifikasi? Ya bisa, tentu bisa kok. Matikan yang penting, matikan yang gak penting. Hidupkan yang penting. Notifikasi email kerja, ya kamu nyalakan karena itu penting. Notifikasi Instagram random, itu matikan karena itu gak penting guys. Dan ingat, bukan matikan HP, tapi nyaring gangguan yang tidak penting. Dan kenapa ya aku ngerasa hampa kalau gak buka medsos? Nah, siapa dari kalian semua yang selalu berpikir seperti itu? Itu tuh karena otakmu udah dilatih untuk cari rangsangan cepat. Tanpa notif, kamu bisa dipaksa menghadapi keheningan. Dan itu bikin gak nyaman pada awalnya.
Tapi justru dari keheningan itu kamu bisa mulai kenal dirimu sendiri. Misal, kamu melakukan hobi yang sebelumnya udah jarang kamu lakukan, dan itu bikin moodmu di hari itu bikin happy. Dan apakah dengan matikan notifikasi bikin aku lebih bahagia? Ya bisa, karena kamu jadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih hadir dalam hidupmu. Dan itu semua untuk kamu. Bahagia itu bukan soal tahu semua hal, tapi soal bisa merasakan sepenuhnya apa yang ada di depanmu sekarang. Bukan pikiran panik, tapi semua yang ada di depan matamu, bukan orang-orang yang jauh. Berapa lama sih aku harus coba hidup tanpa notifikasi? Nah, coba kamu mulai dulu untuk 1 hari. Untuk besok, setelah lulus dari 1 hari, kamu tes untuk 2 hari. Dan setelah lulus dari 2 hari, kamu tes untuk 3 hari. Aku yakin di hari ketiganya pasti kamu udah mulai nyaman. Untuk selanjutnya, kamu bisa tes untuk seminggu. Dan aku yakin kamu bakal jauh lebih tenang. Dan aku yakin kamu bakal suka. Kalau kamu sudah bisa untuk lewatin 1 minggu pertama, yakin deh, dan selamat, kamu sudah terbiasa. Kamu baru aja dapetin kebebasan kecil yang nilainya besar, dan itu harus kamu lakukan dari sekarang. Oh iya, aku ada cerita nih. Pagi itu aku bangun bukan karena suara ayam, bukan karena suara gerasak-gerusuk yang jalan kaki orang, bukan. Tapi juga bukan karena sinar matahari, tapi karena HP-ku bunyi kayak pasar malam, rame banget. Ting ting ding. Grup keluarga, mama kirim stiker bunga. Grup kerja, ada bos yang udah kirim file jam 5 pagi. Grup alumni nanya siapa yang kawin minggu ini. Sedangkan grup sebelah selalu teruskan berita-berita hoax tentang air rebusan, daun kelor bisa jadi power bank. Dan aku yang belum sikat gigi ini, yang masih mengumpulkan nyawa ini, yang belum ngucek mata, bahkan udah disuruh mikir hidup. Akhirnya aku duduk di pinggir kasur sambil menatap HP kayak musuh bebuyutan. Dan udah ya, aku capek, kamu toksik. Dan disitulah momen dramatis itu terjadi. Aku buka pengaturan HP-ku, geser ke notifikasi, dan satu persatu akhirnya aku matikan semuanya. Chat mati, Instagram mati, Shopee mati, kecuali pas promo ya. Karena kan aku juga manusia biasa, apalagi tanggal kembar. Grup alumni mati sekalian. Beberapa menit kemudian, HP-ku diem, sunyi, seperti abis dilantik jadi biarawan. Awalnya aku rasa panik. Aduh, jangan-jangan ada yang nyariin aku. Aduh, jangan-jangan ada pesan yang sangat penting, yang urgent. Nanti aku dikira sombong. Nanti dibilang aku pindah agama digital. Tapi 1 jam, 2 jam lalu, rasanya enak juga ya. Aku bisa bikin kopi tanpa buka TikTok, baca buku dan benar-benar ngerti ceritanya. Gak kayak sebelumnya, cuman baca setengah-setengah dan lupa. Udah kepikiran notif Instagram mulu. Dan bahkan aku nemuin sendok yang selama ini hilang ternyata nyangkut di laci bareng sama pikiran-pikiranku yang menumpuk. Dan lucunya lagi, temanku WA, "Woi, kamu kemana aja?" Dan aku jawab, "Maaf ya, notifikasi aku sudah mati." Lalu dia bales, "Kamu tahu dia bales apa?" "Ya udah, aku juga matiin notifikasi kamu, kalau bisa aku blok." Nah, tali persahabatan di kita guys, di-cut sekat hilang bersihnya dan kosongnya. Tapi dari semua hal itu aku belajar satu hal. Kamu tahu apa? Gak semua suara harus dijawab saat itu juga. Dan gak semua pesan harus dibuka saat itu juga. Dan gak semua notifikasi itu tanda kamu penting. Hanya kadang cuma algoritma yang iseng aja, yang kayak ini orang
harus baca deh, ini orang harus lihat deh, gitu. Jadi kalau kamu juga ngerasa kayak kepala kamu rame terus, coba deh matikan notifikasi HP-mu. Latih dulu untuk seminggu, biar kamu bisa dengar suara yang lebih penting, yaitu suara pikiranmu sendiri, suara perasaanmu, dan suara perutmu yang belum sarapan. Dan siapa sih yang belum sarapan? Kamu ya. Ingat ya, kadang ketenangan gak datang dari hal-hal yang mahal, tapi dari tombol kecil di pengaturan HP. Dan notifikasi diem itu untuk hal yang gak penting sangat indah untuk dilakukan dan kamu coba. Karena apa? Karena dengan notifikasi diem, hidupmu akan lebih terasa. Kalau selama 20 menit ini kamu berhasil gak lihat HP, selamat ya. Baru aja kamu buktikan kamu bisa tenang tanpa notifikasi, bisa hidup tanpa terus bereaksi, dan bisa hadir sepenuhnya. Matikan notifikasimu, nyalakan hidupmu, sampai ketemu di obrolan berikutnya.